Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih bersama saya Arba'in di channel BF Dream. Nah, kali ini saya akan menceritakan mengenai mitos yang beredar di masyarakat. Mungkin kalian juga paham lah ya tentang menabrak kucing akan mengalami kesialan. Nah, katanya nih kan menabrak kucing ini bisa mengalami kesialan. Tapi tidak menabrak kucing itu bisa juga mengalami kesialan. Nah, dalam video kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Kembali lagi nih pada perihal menabrak kucing. Kebanyakan pengendara kan biasanya ya sebisa mungkin lah akan menghindari kucing yang menyeberang di jalan. Masyarakat kita tuh kebanyakan sangat suka percaya akan yang berbau-bau mitos gitulah. Kayak seputar menabrak kucing itu nantinya akan mengalami kesialan yang beruntun gitu. Mengalami kesialan yang beruntun meski belum jelas kebenaran hal tersebut, namun orang-orang tuh pada takut beneran, pada takut jika harus menabrak kucing. Mereka bukan takut kayak merasa berdosa ataupun merasa bersalah gitu karena telah menghilangkan nyawa makhluk hidup dari muka bumi ini gitu kan. Tapi tidak, namun mereka itu kayak sekedar takut jika hidup mereka itu akan mengalami kesialan gitu. Nah, kesialan yang seperti apa sih yang dimaksud di sini gitu kan? Selama ini tuh belum ada yang bisa menjelaskan secara rinci. Pokoknya sial aja lah gitu. Dan anehnya, mereka tetap saja masih merasa ketakutan akan mengalami sial, yang namanya sial gitu. Padahal nih, dalam hidup ini kan kita kan nggak selamanya menjalani kehidupan yang mulus tanpa hambatan gitu kan. Ya mau nggak mau kan harus ada cerita kayak kesialan-kesialan yang membuat hidup kita itu lebih berwarna. Nah, banyak tuh contoh-contohnya. Kayak setiap hari kan kita kan lancar berkendara dengan motor. Nah, sekali-kali kan ada juga lah kan kayak mengalami sial tiba-tiba mungkin ban motor kita pecah di tengah jalan yang sepi, gak ada orang, gak ada tukang tambal ban, udah gitu uang cuman sisa 5.000, parahnya mau telepon teman, baterai lagi drop, tambah lagi perut mules. Itu kan nggak karu-karuan gitu. Itu kan benar-benar disebut sebagai hari yang sangat-sangat sial gitu. Nah, kita kembali lagi nih pada menabrak kucing. Kebanyakan pengendara itu biasanya kan sebisa mungkin akan menghindari kucing yang menyeberang di jalan tuh. Nah, sehingga nggak sedikit, banyak lah kan yang mengalami kecelakaan karena hal tersebut. Karena ngindarin kucing, jadi dia sendiri yang celaka gitu. Nah, ini ada suatu hari nih, saya pernah melihat teman saya yang sakit. Dia baru saja kayak ngalamin kecelakaan beberapa hari yang lalu. Seluruh tubuhnya tuh kayak penuh luka, tangan kanannya bahkan mengalami patah tulang. Ini disinyalir nih teman saya ini sampai mengalami hal ini nih itu dikarenakan menghindari kucing yang menyeberang di jalan. Katanya waktu itu dia berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Nah, sehingga tidak memungkinkan untuk mengerem. Jadi dia tuh memutuskan untuk membanting kendaraannya ke arah trotoar, jadi banting setir gitu. Hal baiknya emang sih kucing itu tuh selamat dari maut, dan hal buruknya teman saya itu berakhir dengan cedera yang ya pasti lumayan parah lah, nabrak trotoar gitu kan. Terus saya tanya tuh, dia cerita bahwa dia takut kalau sampai menabrak kucing dan dia akan mengalami sial seperti yang kayak diceritakan orang-orang. Jadi jatuh dari motor, muka lecet, tubuh luka, kendaraan rusak, patah tulang itu bukan sebuah kesialan. Kan logis kan kalau kita berpikir gitu kan. Nah, saya nggak habis pikir dengan pemikiran yang demikian itu. Emang sih nyawa kucing itu penting. Ya kita nggak bilang nyawa kucing itu nggak penting. Ya penting sih sebenarnya. Ya gimana pun kan ia tetap makhluk hidup dan juga makhluk ciptaan Tuhan lah. Tapi ada saatnya kan kita juga harus berpikir rasional juga. Jangan hanya karena takut sial lantas kita membahayakan diri sendiri. Gak sedikit kan orang yang meninggal karena menghindari kucing kayak gitu. Nah, perlu dipahami juga seberapa penting sih nyawa kucing ini. Ya tetap aja sih masih penting nyawa manusia. Seperti yang kita tahu kan bahwa kucing itu memiliki 9 nyawa katanya kan.
wah kucing memiliki 9 nyawa, sedangkan manusia hanya memiliki 1 nyawa. Pernah dengar kayak gitu kan? Nah, pernah saya juga membaca ada artikel nih dibagikan di komunitas pecinta kucing. Nah, dalam artikel itu dijelaskan bahwa kucing itu tuh memiliki nyawa berlapis-lapis gitu. Jika ada kucing yang sengaja berjalan lambat di tengah jalan, itu bukan karena kebetulan semata, tapi itu mungkin nyawa si kucing udah habis masa kontraknya. Sehingga bahasa kasarnya lah, memang memang beberapa kucing ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan diri, bunuh diri lah bahasa kasarnya kan. Artikel itu tuh benar atau hoax saya juga nggak tahu. Mungkin hanya kucing dan Tuhan yang tahu tentang misteri tersebut, tentang kucing memiliki beberapa nyawa. Tapi menurut saya nih jika kita memang sudah ataupun sedang berkendara dalam kecepatan tinggi dan tak memungkinkan untuk ngerem kan, maka ya mau gimana lagi, ya tinggal tabrak aja kucing tersebut. Tapi jangan mendadak kita untuk menghindar gitu, jangan sampai kita mendadak refleks menghindar gitu. Nah, itu yang dapat menyebabkan kecelakaan terhadap diri kita. Karena selain bisa membahayakan diri sendiri, hal tersebut kan juga bisa membahayakan pengendara yang lain. Toh kita juga tahu sendiri kan bahwa kucing itu nggak pernah sekolah, jadi ia nggak tahu bahwa untuk menyeberang jalan raya itu ada aturannya, ada rambu-rambu lalu lintas. Kucing harus mengerti rambu-rambu lalu lintas, kan nggak gitu kan? Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Ya pokoknya gitulah. Tapi jika kita emang nggak bisa ngerem, maka jangan ragu lagi tuh buat nabrak si kucing tersebut. Percaya deh pokoknya, kucing tuh bukan hewan yang menaruh dendam dan akan menjadi arwah penasaran yang menghantui hidup kita. Namun kan alangkah bijaknya bila setelah menabrak itu kita berhenti dan melihat keadaan kucing tersebut itu. Nah, jika kucing itu mati, maka kita bisa bertanya pada warga kayak, ini kucing milik siapa ya Pak? Milik siapa ya Bu? Nah kan bisa gitu. Kalau ternyata kucing tersebut merupakan hewan peliharaan, maka kucing tersebut kan ada pemiliknya tuh. Nah ceritakan tuh kejadian gimana bisa ketabrak, supaya si tuannya itu gak marah-marah dan pastinya kita meminta maaf lah kan. Nah mereka tentu akan paham dan memaafkan kita. Coba deh bandingkan sama kita nabrak kucing habis itu kabur. Ya orang itu yang bakal nyumpah, sumpah serapah apapun lah. Siapa ini yang nabrak kucing saya? Gua sumpahin bakalan gini. Ya, pokoknya yang buruk-buruk lah disebutin di sana. Nah, itu dia yang menyebabkan kesialan terhadap orang yang menabrak. Karena itu kita sendiri yang enggak bertanggung jawab. Nah, namun jika kayak kucing tersebut bukan kucing ada tuanya, ya bisa disebut dengan kucing gembel gitulah kan, ya, maka paling tidak kan kita bisa menguburkannya dengan cara baik-baik lah. Kalau ternyata kucing yang kita tabrak itu ternyata nggak mati, hanya cedera, ya bawalah kan ke tukang dokter hewan, tanggung pengobatannya hingga sembuh, terserah kalian lah pokoknya. Di sini perlu kita ingat, yang bisa merasakan sakit itu kan nggak cuma manusia doang, hewan juga bisa merasakan hal sakit. Jika memang kita terpaksa menabrak kucing dan nggak mungkin lah untuk berhenti, misal nih saat kita berkendara di jalan tol, ya nggak mungkin dong kita bisa berhenti secara tiba-tiba gitu. Nah, itu sangat berbahaya, itu bisa menyebabkan kecelakaan beruntun. Nggak hanya nyawa kita yang berbahaya, nyawa orang lain juga berbahaya. Cuma gara-gara kucing, satu ekor kucing kan, daripada nyawa orang melayang. Nah nanti kan ada petugas tol yang menepikannya. Nah di sini kan kita cukup berdoa lah dalam hati supaya si meongnya ini berbahagia di alam sana. Mengenai mitos tentang apakah menabrak kucing itu akan mengalami kesialan, nah, banyak lah pokoknya. Itu udah menjamur di masyarakat. Ini bukan semata-mata karena saya benci dengan kucing, ya enggak lah kan.
Bukan pula untuk menyarankan orang untuk nabrak kucing tanpa sebab yang pasti. Namun di sini saya prihatin aja gitu. Ketika melihat beberapa berita tentang kecelakaan itu diakibatkan menghindari seekor kucing. Menghindari seekor kucing loh. Nah, saya juga pecinta kucing. Entah itu kucing liar, kucing ngeras. Nah, ini cerita sedikit nih. Saya itu dulu kelas 5, 6 SD gitulah. Saya sendiri tuh pernah nangis karena kehilangan kucing. Kucing saya tuh meninggal karena ditabrak orang. Setiap yang bernyawa kan pasti juga mati. Tapi kelakuan pengendara yang tidak bertanggung jawab itu yang membuat saya sangat-sangat kecewa. Nah itu dia, yang penting itu kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Kalau menurut opini saya ya, dengan menabrak kucing itu enggak lah kayaknya mengalami kesialan. Karena itu kan semata-mata sebuah kecelakaan. Tapi bersikaplah layaknya seorang yang mempunyai rasa tanggung jawab gitu. Jangan jadi pecundang yang main kabur aja. Mengenai masalah mitos itu benar atau tidaknya itu tergantung sugesti kita sendiri aja sih menurut saya. Nah, bagi yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya dan di subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentang video menarik selanjutnya.